ini kita mau bicara mengenai libur panjang lagi. Libur ya. panjang lagi. Pertama karena kita sudah banyak pembelajaran berhubungan dengan libur panjang, berkali-kali kita dapat kasus yang tiba-tiba melonjak drastis. Dan yang kedua kali adalah sebentar lagi ada libur panjang lagi. Walaupun liburnya sempat disebut-sebut bahwa tidak akan dikeluarkan libur panjang, tapi anak sekolah pasti libur ya Dokter Dewi? Pasti. Iya, betul. Iya. Berarti kita akan bicara ada resiko di mana nanti 2 minggu setelah libur itu akan ada peningkatan kasus lagi. Kita akan belajar banyak ya pemirsa hari ini. Silakan Dokter Dewi. Baik, terima kasih banyak Dokter Lula. Jadi hari ini mungkin kita memulainya dengan merefresh ingatan kita dulu nih. Terkait dengan beberapa gambaran apa sih yang terjadi setelah libur panjang berkaitan dengan perkembangan kasus nasional. Iya. Kita ambil contoh yang pertama, sebenarnya ini juga pernah kita paparin sebenarnya di sesi sebelumnya dahulu, tapi nggak apa-apa, biar kita ingat lagi apa yang terjadi. Yang pertama adalah pada saat libur, pada saat Idul Fitri. Sebetulnya kita sudah belajar berapa kali sih? Kena batunya berkali-kali dari total sekarang 3 jadinya. Sudah 3 kali yang berhubungan dengan libur panjang. Libur panjang, betul. Ini yang pertama yaitu pada saat libur Idul Fitri kemarin yang tanggal di bulan Mei 2020. Kemudian kita mulai melihat kenaikan kasus itu terjadi di tanggal 6 sampai dengan akhir Juni. Nah, dari libur panjang ini terlihat terjadi peningkatan kasus sampai dengan sekitar 70% sampai 90%. Dari yang sebelumnya angkanya mungkin hanya di angka 600 per harinya, tiba-tiba dia naik jadi 1.100 per harinya rata-rata penambahan kasus hariannya. Ini pada saat yang di awal kita melihat ada kenaikan. Kemudian kita liburnya berapa lama kalau yang Idul Fitri ini? Ini 22 sampai 25 pada saat itu. Sebetulnya tidak terlalu panjang ya? Betul, 4 harian lah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi, ketika sudah di Idul Fitri, kita punya pengalaman yang kedua, yaitu libur pada saat bulan Agustus. Waktu itu memang agak ada jeda, tapi ini orang juga bisa ngambil cuti gitu ya, antara libur hari kemerdekaan dengan libur panjang selanjutnya, yaitu di tanggal 20 sampai 23 Agustus. Jadi ini ada libur, ini lebih lama dibandingkan yang sebelumnya kalau kita hitung secara hari. Dan kemudian kita melihat ada kenaikan kasus dan ini cukup signifikan yaitu pada pekan pertama sampai dengan akhir September tuh naik terus. Jadi memang pekan 1 sampai pekan ketiga naik dan di sini dikonfirmasi selain jumlah kasus yang memang bertambah secara signifikan, baik itu penambahan kasus harian yang mungkin awalnya tidak setinggi setelahnya dengan penambahan kasus kumulatif mingguan yang juga bertambah dari 13.000 naiknya jadi 30.000. Angka positivity rate-nya juga naik sampai dengan 3,9%. Ini menunjukkan laju penularan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang signifikan bertambah. Jadi lajunya semakin cepat, penularannya semakin banyak. Dan seperti biasanya kenaikan kasus ini selalu jedanya sekitar 2-3 minggu. Betul, sekitar 10 sampai 14 hari kemudian kita melihat ada peningkatan kasus setelah masa libur panjangnya berakhir. Nah, ini yang kedua yang kita lihat pada saat bulan Agustus. Yang ketiga, ini belum pernah kita kasih tahu nih Dokter Lula yang kemarin. Yang Oktober ini untuk rapat koordinasi daerah sudah, tapi mungkin ke nasional ini biar kita infokan juga. Ini grafiknya dibuat agak berbeda Dokter Lula. Kenapa saya harus pelan-pelan menjelaskan di sini? Karena ada beberapa faktor nih yang harus kita lihat ketika melihat kasus bertambah. Kalau bar yang berwarna biru, ini adalah kasus kumulatif mingguan. Kita fokus di tanggal terjadinya libur panjang, itu tanggal 28 Oktober sampai sebenarnya 1, cuma kan kita 1 November. Kemudian kita tarik ke tanggal 3 biar pas seminggu untuk melihat penambahan mingguan setelah libur panjang terjadi. Kemudian yang berwarna oranye ini adalah jumlah orang yang diperiksa. Karena kita ingin melihat apakah kenaikan kasus disebabkan jumlah orang yang diperiksanya semakin banyak, jumlah tesnya bertambah, atau memang benar-benar terjadi penambahan penularan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Dokter Dewi ini pemirsa mau sekalian menjawab pertanyaan orang-orang yang katanya apakah karena kenaikan kasus itu karena kita ngetesnya juga banyak begitu atau memang betul-betul murni loh karena memang dampak libur panjang. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Jadi kita fokus di hari libur itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya, dan ini kita bandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya, biar fair nih untuk melihat. Ternyata memang pada saat libur panjang jumlah orang yang diperiksa juga semakin sedikit. Ini kalau kita lihat ya. Sehingga jumlah orang yang ditemukan positif pada pekan itu juga turun di angka 22.000, betul. Fokus yang harus kita lihat adalah angka positivity rate-nya nih. Positivity rate mingguan, di mana di libur panjang itu
angka positivity rate kita di angka 13,44%. Jadi kita lihat patokannya ke sana, kita geser seminggu setelahnya nih Dokter Lula. Kalau kita lihat, oh jumlah pemeriksaannya nambah nih. Terus jumlah orang yang kumulatif mingguan positif juga bertambah, tapi itu dengan sendirinya karena jumlahnya bertambah. Kita lihat positivity rate-nya. Kalau dia bertambah, ini artinya terjadi penambahan laju penularan. Tapi kalau ternyata tidak, berarti ini disebabkan karena jumlah tesnya memang bertambah. Oke. Sampai di situ saya tahan dulu ya. Saya ingin mengajak semua supaya mengerti. Positivity rate itu mesti dijelaskan kembali. Positivity rate itu adalah jumlah berapa banyak orang yang positif dari seluruh orang yang diperiksa. Semakin banyak jumlah orang yang positifnya, berarti laju penularannya semakin tinggi di daerah tersebut. Yang kita harapkan adalah semakin rendah. Nah, kalau kita lihat yang setelah 1 pekan libur panjang ini Dokter Lula, angkanya justru di bawah angka positivity rate pada saat libur panjang. Tapi baru seminggu kan? Seminggu sebelum. Jadi waktu libur panjang dengan sendirinya semua turun lah ya. Dengan sendirinya karena pemeriksaan juga turun. Walaupun positivity rate nggak ada urusannya loh sama pemeriksaan. Kemudian seminggu setelahnya ternyata positivity rate juga turun. Dan di 2 pekan setelahnya, ini kan kalau kita lihat bar yang warna oranye tetap naik, berarti jumlah orang yang diperiksa bertambah. Nambah. Berarti jumlah orang yang ditemukan positif juga kemungkinan akan bertambah. Nah, kita lihat sekarang positivity rate-nya. Oh, ternyata malah lebih turun di angka 12,53%. Nah, ini yang agak bingung nih sebetulnya dan sempat anomali karena waktu itu cuma 4.000, padahal kita udah sempat ketemu 5.000 sebetulnya ya. Kemudian? Jadi kalau kita lihat setelah ini, kemudian kita baru melihat angka positivity rate kita tuh mulai naik lagi pada saat pekan ketiga setelah libur panjang di angka 13,83. Setelah itu lanjut naik terus 14,67 sampai dengan 17,31. Yang artinya apa? Jadi kalau kita lihat pada level nasional, dampak libur panjang ini baru mulai terlihat pada saat dimulainya pekan ketiga setelah masa libur panjangnya berakhir. Kita ulang. Jadi pemirsa, sebetulnya Dr. Dewi ini udah deg-degan dari minggu pertama dan ketemu minggu kedua. Karena sebelumnya kita belajar 2 minggu biasanya. 10 sampai 14 hari kenaikannya kelihatan gitu ya. Tiba-tiba, nih yang ketiga ini agak berbeda nih ceritanya. Setelah 2 minggu, kita kok masih tenang-tenang aja, manteng di angka 4.000. Waktu itu harapan kita adalah tidak terjadi lonjakan, tapi ternyata itu cuma harapan. Karena masuk minggu ketiga ternyata terus naik terus sampai kita menembus angka 8.000 dan sekarang nggak pernah turun daripada 6.000-an. Dan yang lebih menyedihkan adalah positivity rate yang sekarang sudah mencapai 17%. Jadi kalau kita lihat di sini memang dampak libur panjang terakhir di bulan Oktober mungkin secara waktu jeda lebih lama dibandingkan 2 kali kejadian libur panjang sebelumnya. Namun ternyata memang setelah itu, dan ini juga yang harus kita ingat, ada beberapa kejadian juga mungkin ya Dokter Lula di luar libur panjang, ada beberapa event kerumunan juga yang mungkin menambah ada kontribusi di dalam angka-angka yang ditemukan. Jadi kalau kita lihat angka pekan ketiga 45 ini terus naik nih dan kita fokus melihat angka positivity rate-nya. Jadi ketika melihat lagi-lagi apakah kasus itu benar-benar naik karena laju penularan bertambah atau jumlah kasus bertambah dikarenakan pemeriksaan yang bertambah, ini juga harus kita lihat. Karena kalau diingat sebenarnya 2 pekan lalu kita sudah mencapai target pemeriksaan WHO tuh sampai 96% Dokter Lula. Udah bagus banget ya. Jadi udah naik ke atas. Jadi ketika penambahan jumlah testing diperbanyak, kita juga akan menemukan kasus positif yang semakin tinggi. Tapi kan kita punya pegangan lain yang namanya positivity rate. Betul. Itu yang harus kita lihat.